Bahkan ada rahasia juga suatu ketika baginda Nabi membisikkan suatu kepada Sayyidat Fatimah Zahra. Siti Aisyah melihat Sayyidat Fatimah menangis kemudian tersenyum, menangis dan tersenyum dalam waktu yang bersamaan. Lalu Siti Aisyah bertanya, Fatimah, Nabi ngomong apa, bisikin apa kok kamu? Aku tidak melihat orang menangis lalu tertawa dalam waktu yang bersamaan kecuali yang terjadi pada dirimu Fatimah. Sayyidat Fatimah menjawab, ini rahasia antara aku dengan ayahandaku, spesial. Setelah baginda wafat, Siti Aisyah pengen tahu barangkali memang pesan itu hanya dijaga waktu Nabi hidup. Dan setelah Nabi wafat, mungkin bisa disampaikan. Lalu Siti Aisyah bertanya setelah itu, Aisyah masih ingat, Fatimah masih ingat enggak? Waktu Nabi membisikkan kepadamu sesuatu, engkau menangis, kemudian engkau tersenyum. Dijawab, iya. Waktu itu baginda ayahandaku membisikkan kepadaku bahwasanya sebentar lagi aku akan kembali kepada Allah. Terpukul hatiku mendengar berita bahwasanya baginda Nabi akan wafat. Maka saat itu aku menangis. Namun setelah itu beliau membisikkan yang kedua kali kepadaku, dan engkau adalah orang pertama yang akan menyusulku, dan apakah kau tidak senang jika engkau telah akan dijadikan oleh Allah sebagai Sayyidun Nisa, wanita termulia di surga nanti. Baru setelah itu aku tersenyum. Sehingga antara tangis dengan senyumnya Siti Aisyah berdekatan. Mengherankan, bagaimana tidak mengherankan, beritanya pun dahsyat. Maka Siti Aisyah, Sayyidat Fatimah Zahra diberi kabar gembira oleh Rasulullah bahwasanya akan menjadi Sayyidat Nisa, paling mulianya wanita di surga nanti. Itu Sayyidat Fatimah Zahra. Nah, ini kan rahasia. Makanya di antara kita pun harus menyimpan rahasia. Termasuk rahasia yang sangat khusus antara suami dan istri. Termasuk dosa, bahkan sebagian mengatakan dosa besar, ifdha. Suami istri menceritakan hubungannya dengan orang lain, haram. Jangan hanya cari tawa. Seorang suami menggauli istrinya di malam hari, besoknya cerita kepada orang lain tentang hubungannya, haram. Seorang perempuan, lihat hubungan dengan suaminya diceritakan kepada temannya, haram. Kalau menceritakan saja haram, bagaimana memvideokan? Na'udzubillah, ada suami istri memvideokan sampai sang anak ngadu pada kami, saya melihat video ibuku sama ayahku. Dari situlah saya rusak. Saya melihat video ayahku dengan ibuku. Ingin gila, bodoh. Cerita saja nggak boleh, apalagi memvideokan. Gila. Video nempel di handphone. Handphone itu bukan telinga yang kemana-mana nempel. Video handphone bisa ketinggal di mana saja. Na'udzubillah. Jangan berbuat bodoh dalam hal ini. Bercerita saja haram, bahkan sebagian mengatakan dosa besar. Ini rahasia antara suami istri, bagaimana disebarkan. Kecuali memang orang yang tidak menganggap sebagai rahasia dan dia tidak mulia lagi. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.